Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi ke materi kita yang selanjutnya ya. Kali ini tetap pada software design ya, pemodelan perangkat lunak, di mana kita akan melanjutkan mengenai desain pattern ya. Jadi di beberapa video sebelumnya kita udah pelajari desain pattern. Nah, kali ini juga ada pattern yang dikeluarkan oleh Uncle Bob ya, Robert Robert C. Martin, yaitu solid. Seperti apa solid? Ayo kita lihat aja. Oke, kalau kita membahas tentang desain pattern ya, kebanyakan memang pembangunan berorientasi objek yang bisa kita buat suatu pola. Karena kalau kita ngomongin pemrograman berorientasi objek, memang dia sudah memiliki pattern bawaan ya, jadi dia memang punya pola. Dibandingkan dengan yang berorientasi fungsi atau yang berorientasi terstruktur ya. Nah, jadi di sini kita akan mendesain menggunakan kelas diagram, ya bagaimana cara mengimplementasikan solid principle ini. Nah, seperti pada prinsip-prinsip desain ya, yaitu desain yang baik adalah desain yang bisa mengakomodir perubahan. Nah, dalam penggunaan perangkat lunak, entah itu kapan nantinya akan ada perubahan dari sisi fungsionalitas, dari sisi atribut, dari sisi kebijakan, ya dan lain-lain, maka perangkat lunak harus bisa mengakomodir perubahan-perubahan itu. Ya, mengakomodir dalam artian ketika dia akan dibuat lagi gitu ya, atau di perangkat lunak itu berevolusi menjadi perangkat lunak yang baru, maka dia bisa di-coding dengan sangat mudah ya gitu ya intinya. Nah, ini dilakukan untuk menjaga eksistensi dari perangkat lunak itu sendiri. Jadi jangan sampai ketika perusahaan punya kebijakan baru, jadi perangkat lunaknya ganti lagi dengan yang baru gitu ya, ya nggak seperti itu gitu ya. Oke, solid principle ini adalah salah satu pattern yang dibuat ya untuk dapat mengakomodir perubahan yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini diciptakan oleh Uncle Bob atau Robert C. Martin ya pada paperwork-nya tahun 2000. Jadi ini sebenarnya pattern yang sudah cukup lama, namun mulai booming lagi di saat-saat ini ya seperti Bukalapak gitu ya menerapkan solid ya di aplikasinya terus apalagi ya e-commerce sih kebanyakan karena memang e-commerce itu kan banyak perubahan itu hampir tiap hari ya, perubahan-perubahan aturan, perubahan event ya dan lain-lain ya, jadi biasanya kebanyakan aplikasi e-commerce. Aplikasi payment juga ada sih yang menggunakan cuman saya lupa. Oke, solid itu adalah singkatan ya daripada SRP yang pertama Single Responsibility Principle, OCP Open Clause Principle, LSP List of Substitution Principle, lalu ISP Interface Segregation Principle, dan DIP Dependency Inversion Principle. Jadi solid ini ada 5 prinsip sebenarnya. 5 prinsip yang bisa kita gunakan untuk mendesain suatu perangkat lunak ya dengan menggunakan paradigma berorientasi objek. Nah, di sini kita akan banyak sekali menggunakan interface, abstrak, ya, polimorfis, inheritance dan lain-lain. Nah, kita coba dari kasus saja ya. Misalnya saya ingin membuat aplikasi booking lapangan futsal. Jadi ada member melakukan booking untuk lapangan futsal. Nah, kita mulai dengan prinsip yang pertama ya, SRP, Single Responsibility Principle. Nah, prinsipnya adalah di sini there should never be more than one reason for a class to change. Jadi tidak boleh ada alasan lebih dari satu gitu ya, sesuatu kelas itu untuk, melakukan suatu perubahan. Nah, artinya di sini satu kelas hanya punya satu responsibility ya. Responsibility yang dimaksud apa? Responsibility terhadap objeknya. Jadi bukan berarti, satu kelas hanya boleh memiliki satu metode, bukan deh. Tapi dia responsibility terhadap, objeknya. Nah, di sini kan, kalau kita ngomongin kelas member, biasanya kelas member itu
Kalau orientasinya sistem, dilihat dari sudut pandang sistem ya, dia biasanya berfungsi untuk mencatat siapa yang akan melakukan booking ya. Nah, misalnya kasus lapangan futsal yang kita mau buat itu adalah seperti ini, lapangan futsal dibagi menjadi 2 misalnya ada member yang langganan gitu ya, yang misalnya dia bayar bulanan, lalu member biasa itu yang kalau ingin bermain futsal itu datang lalu dia booking gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini kan berarti secara teknis kelas itu akan memiliki 2 responsibility, artinya dia akan meng-create objek member untuk member langganan biasa dan member satu lagi untuk yang langganan ya. Jadi dia akan memiliki 2 responsibility nih di kelas member, dia akan menangani apa, member biasa dan member langganan gitu ya. Padahal sejatinya privilege yang dimiliki member langganan dan member biasa itu kan berbeda ya. Nah gitu, jadi dia di sini dia akan meng-handle 2 member. Nah, kalau langganan ini kan privilege-nya biasanya itu tadi, dia dia bayar gitu ya, per bulan atau per tahun, mengisi form dan lain-lain gitu ya, dan dia memiliki jadwal rutin yang nggak bisa diganggu dengan member biasa. Nah, kalau member biasa tadi cuman datang, mesen lapangan, terus main gitu ya. Nah, apakah ini masih bisa meng-handle gitu ya, seperti ini ya berarti, create member biasa, lalu create member langganan. Nah, kalau kita mengikuti prinsip single responsibility principle itu nggak bisa. Di mana kan satu kelas itu hanya boleh memiliki satu responsibility kan, sedangkan di sini 2 karena dia akan meng-handle objek, member biasa dan langganan. Di mana nantinya member biasa dan langganan memiliki privilege yang berbeda gitu ya. Nah, maka biasanya, untuk meng-handle SRP ini kita harus membagi 2 gitu ya, member menjadi member biasa dan member tahunan. Nah, jadi dia akan memiliki single responsibility, jadi dipecah. Nah, dengan kelas seperti ini, berarti dia sudah memenuhi prinsip yang pertama gitu ya. Kemudian prinsip yang kedua adalah open close principle. Di sini bunyi prinsipnya adalah the open or close principle states that software entities, class, module, functions, etc. should be open for extension but closed for modification. Jadi kelas itu kalau menurut OCP ya, prinsip open close, dia boleh ditambahkan pada masa depan, tapi tidak boleh dimodifikasi gitu ya. Jadi isi kelas itu apabila dia sudah di-create ya, dan dia sudah berjalan, maka kelas itu tidak boleh diubah. Jadi hanya boleh ditambah ya. Nah misalnya, kita beralih ke kelas booking. Booking itu bisa dilakukan biasanya kan kalau booking futsal itu kan bayar di depan ya, bukan bayar setelah main. Nah, pembayaran itu ada 3 misalnya, ada cash, debit, atau kartu kredit gitu ya. Nah, apakah ini bisa? Nah, kita harus pikirin dulu, misalnya ke depannya bisa pakai OVO gitu ya, berarti kan dia akan mengedit kelas booking ya, dia akan bikin pembayaran menggunakan OVO ya. Nah, artinya kan tidak sesuai dengan open close principle ya, di mana kita hanya boleh menambahkan ya for extension, tapi tidak boleh memodifikasi. Nah, kalau kita membuka kelas booking, kita melakukan modifikasi penambahan metode, itu dilarang. Maka kita buatlah seperti ini gitu ya, di mana booking itu akan memiliki interface iPayment namanya, di mana nanti akan punya kelas debit, tunai, dan kartu kredit. Karena yang tadi pun dia sebenarnya memiliki 3 responsibility gitu ya, tidak sesuai juga dengan SRP yang kita bahas di awal tadi. Nah, jadi seperti ini ya, jadi kalau misalnya pun, nanti payment-nya menggunakan kartu kredit, dia tinggal implement diimplementkan saja gitu ya. Jadi pembayarannya itu akan meng-create objek iPayment-nya gitu ya, di mana iPayment-nya itu nanti akan diimplement oleh kartu kredit, tunai, atau kartu debit gitu ya. Jadi tinggal dimasukin aja objeknya nanti, yang di situ. Nah, kalau nanti ke depannya ada OVO gimana? Ya tinggal nanti OVO yang akan melakukan, implement terhadap iPayment.
ya karena misalnya metodenya sama-sama membayar ya. Cuman kan membayar dengan kartu kredit, kartu tunai, dan kartu kredit atau OVO secara teknis dia akan berbeda. Misalnya OVO dia harus connect ke servis OVO-nya dan lain-lain. Kartu kredit connect ke bank dan lain-lain. Kalau tunai dia berarti masukin manual. Kalau debit dia akan connect ke bank dan lain-lain. Masukin PIN. Kalau kartu kredit bisa tanda tangan, bisa PIN kan beda ya secara behavior ya. Lalu yang ketiga adalah list scope substitution principle. Di sini parent class itu tidak memiliki peran apapun, jadi peran parent itu akan digantikan sepenuhnya oleh child class. If a program is using a base class, then the reference to the base class can be replaced with a derived class without affecting the functionality of the program. Jadi di sini kebanyakan nanti parent class akan menghandle ya, menghandle atau mengatur child class-nya, tapi yang nanti akan diimplementasikan atau di instance itu adalah dari child-nya. Nah, kayak gini misalnya, member M1 sama dengan new member biasa, member M2 sama dengan new member tahunan. Nah, di mana di sini kalau kita punya kasus hanya member tahunan yang bisa melihat sisa waktu ke penggunaan lapangan. Sedangkan member biasa tidak ya, seperti yang dibilang tadi bahwa ada privilege antara member biasa dan member langganan ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah seperti ini ya. Jadi kita akan membuat member menjadi abstrak ya, di mana dia nanti akan memiliki 2 metode ya yang harus diimplement, oleh child-nya, yaitu create member dan view keanggotaan. Nah, di mana nanti member biasa dan member tahunan itu akan dikendalikan oleh, child class-nya ya. Tapi kalau kita lihat seperti ini, member biasa, view keanggotaan, ngapain gitu ya. Nah, padahal privilege yang diberikan itu adalah member tahunan yang bisa melihat sisa waktu penggunaan lapangan atau cek keanggotaan dan lain-lain. Artinya kan di sini seperti, parent itu memaksakan anaknya untuk mengimplementasikan, apa, metodenya dia, padahal metode itu tidak penting untuk anaknya, untuk salah satu anaknya gitu ya, atau untuk salah satu kelas turunannya. Jadi ngapain gitu ya. Nah, sehingga itu nanti akan tidak sesuai lagi dengan prinsip, single responsibility ya. Nah, agar dia masih sesuai dengan prinsip, maka kita bisa gunakan interface keanggotaan. Di mana nanti interface keanggotaan itu hanya dimiliki oleh member tahunan. Nah, artinya di sini member tahunan nanti akan meng-extend member karena dia adalah child-nya, dan dia juga akan mengimplement keanggotaan karena dia juga child dari interface keanggotaan. Nah, jadi sehingga ketika kita berlakukan list of substitution principle ya, semua anak yang wajib untuk dijadikan instance, maka member biasa dan member tahunan ini, adalah anak dari member sebenarnya ya, dan anak dari keanggotaan ya, untuk salah satu anaknya ya. Nah, maka perilaku dan responsibility dari member biasa dan member tahunan ini akan berbeda ya. Member tahunan akan memiliki semua metode yang berkaitan dengan dirinya sendiri, artinya dia single responsibility jadinya ya, terhadap objek kan. Nah, member biasa pun akan memiliki metode yang untuk diri dia sendiri. Nah, sehingga nanti ketika di instance member biasa dan member tahunan di mana itu adalah semuanya adalah child, dia tidak akan saling bertabrakan ya. Jadi tidak akan ada, eee, kelas turunan yang dipaksakan untuk mengimplementasikan kelas parent-nya, padahal dia tidak memiliki privilege untuk itu. Nah, kira-kira gitu. Lalu yang ya ISP, Interface Segregation Principle, di sini client should not be forced to depend on methods that they do not use. Nah, ini sebenarnya sama kayak tadi ya yang saya jelasin tadi. Jadi sebenarnya, dia memenuhi, prinsip yang keempat ya. Jadi jangan sampai ada kelas
walaupun, dia berasal dari kelas keturunan yang sama, tapi dia dipaksa untuk mengimplementasikan parent-nya, padahal kelas anak itu tidak butuh untuk, behavior itu gitu ya, atau metode itu. Lalu yang terakhir itu adalah dependency inversion principle. Di sini high level module should not be depend on low level module, both should depend on abstraction. Jadi semuanya akan tergantung dari abstrak ya. Jadi semuanya akan tergantung pada, interface di mana dia yang akan mengatur semuanya. Tapi nanti detailnya adalah di bawah. Jadi di sini abstrak tidak tergantung pada detail ya. Detail should depend on abstraction. Jadi nanti detail itu akan tergantung abstrak. Kelas anak yang akan mengimplement abstrak atau interface itu akan tergantung dari kelas abstrak atau interface-nya. Ya, semuanya harus gitu. Jadi, kalau akan ada fungsi-fungsi tambahan maka semuanya diatur dari interface. Nah, contohnya gini nih, jadi misalnya kan tadi member bisa memilih pembayaran booking, debit, tunai, atau kredit ya. Nah, di sini berarti kelas booking, tidak bisa memutuskan apakah menggunakan kartu kredit atau tunai atau kredit. Karena memang kelas booking implementnya dari payment ya, e-payment, jadi dia akan disimpan di metode detail pembayaran. Nah, seperti ini jadi ya. Jadi booking, simpan detail pembayaran, interface juga simpan detail pembayaran, kartu kredit, tunai, dan debit juga pun akan memiliki metode yang sama dengan e-payment. Nah, di sini kan berarti nanti akan ada e-payment P dan member M ya, di mana nanti booking member M, e-payment payment. Nah, jadi nanti member MM itu artinya adalah booking nanti akan meng-create member, lalu dia akan melakukan payment apa. Nah, gitu ya. Sehingga nanti di sini di-space sama dengan payment dan P dot simpan detail pembayaran. Nah, P-nya dia menggunakan apa? Pembayaran ya, payment nanti. Sehingga nanti member akan memilih payment apa, gitu ya. Dan semua akan, berdasarkan create dari booking. Nah, yang dilakukan di sini apa? E-payment-nya itu kan adalah parent sebenarnya ya. Tapi kan sesuai dengan prinsip dia tidak di-handle oleh parent, tapi di-handle oleh child. Maka nanti kalau kita gunakan konsep seperti ini, maka bisa seperti ini, ya. Booking B sama new booking member biasa, tunai. Di mana member itu sebenarnya juga abstrak gitu ya. Tapi bisa, karena semuanya harus di-handle oleh child ya, oleh anak. Jadi booking B sama dengan new booking member biasa, tunai. Artinya nanti member biasa menggunakan tunai untuk booking gitu ya. Atau booking B sama dengan new booking member tahunan kartu debit. Artinya member tahunan akan menggunakan kartu debit ya. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Jadi semua detail akan tergantung dari abstraknya dan ketika dia implementasi dilakukan oleh anak-anak. Oke, jadi dia akan menggunakan prinsip 5 ini sehingga akan menjadi kelas seperti ini. Gitu ya. Dan bisa diteruskan untuk dianalisa di kelas-kelas berikutnya. Jadi nanti kalau ada pun pembayaran yang lain, ya tinggal diganti aja pembayarannya gitu ya. Misalnya OVO dan lain-lain, nanti bisa di-create booking-nya seperti ini. Member biasa, OVO misalnya. Ya jadi semua nanti akan di-handle oleh child-nya. Sehingga kita tidak perlu merubah apapun nanti di atasnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, simpan detail pembayaran P dot simpan detail pembayaran, di mana P itu adalah berasal dari this P sama dengan payment kan. Payment itu adalah objek yang di-instance dari e-payment. Kalau payment-nya kita tentukan adalah child-nya yaitu tunai, maka P itu adalah tunai dot simpen detail pembayaran ya, di mana dia akan diimplementasikan di tunai. Artinya simpan pembayaran yang diminta itu adalah simpan pembayaran yang dimiliki oleh tunai gitu, bukan kartu debit atau kartu kredit. Karena walaupun nama metodenya sama, namun perilakunya kan bisa berbeda di dalam ya, step by step-nya, coding-nya itu bisa berbeda gitu ya. Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan solid principle yang diciptakan oleh Uncle Bob.
Ya seperti itu kira-kira ya dan memang, enak banget dipakai. Jadi kalau ada pun nanti perubahan aturan atau prosedur dari perusahaan, kita tidak perlu membongkar kelas yang lama tapi tinggal menambahkan kelas yang baru lalu disesuaikan, udah seperti itu aja. Baik, demikian ya dari saya, terima kasih. Semoga informasi ini dapat berguna bagi kita semua. Kalau ada salah kata saya mohon maaf ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.